أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bahkan sepantasnya kita bersyukur, karena kalau kita sadar begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada kita, dan tidak bisa kita mensyukuri semuanya. Tidak bisa kita hitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Contohnya saja di dalam Al-Quran mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Cobalah dilihat daripada diri kamu sendiri, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Termasuk kita diberikan kesehatan, kemudian kita diberikan keimanan. Semuanya itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira, jangan mengatakan bahwa nikmat itu hanya semata-mata berupa materi. Nikmat kesehatan jauh lebih berharga daripada materi. Berapa banyak orang yang menghabiskan hartanya karena ingin sehat. Tadinya banyak tabungannya, karena ada penyakit di badannya, di tubuhnya, maka sanggup dia menghabiskan hartanya demi untuk sembuh. Ini menggambarkan bahwa sehat itu jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada nikmat materi yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita selalu bersyukur. Berulang-ulang kita mengatakan bersyukur kepada Allah paling gampang. Ya, tinggal mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Taulah kita yang mana yang diperintahkan oleh Allah, yang mana yang dilarang oleh Allah. Kita sudah tahu. Tapi kalau kita masih mengerjakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah, atau dengan kata lain masih kita mengerjakan sesuatu yang Allah tidak suka, yang Allah larang, berarti kita belum menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak minta rezeki, Wa ma uridu ay yut'imun. Saya juga tidak minta dikasih makan. Tidak perlu dikirimi makanan, tidak perlu. Ya, tidak perlu dikirimi pindang, tidak perlu dikirimi rendang, tidak perlu dikirimi empek-empek. Allah tidak butuh. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatin matin. Allah itulah yang maha pemberi rezeki,
baik rezeki yang pacak dilihat, yang pacak dinikmati, ataupun yang tidak pacak kita nikmati. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama banyak-banyak berselawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa selawat yang kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdampak bahwa kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak memenjarakan kita. Tidak mungkin Rasulullah nak menyeburkan kita di tempat yang jahat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita, kalau kita sayang kepada baginda Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, dampaknya, akibatnya Rasulullah sayang kepada kita. Kalau sayang kepada kita, insya Allah apapun bantuan yang kita inginkan, insya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkenan, akan memberikan bantuan. Apa dia? Syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti dahsyatnya di sana, yang tidak ada yang bisa saling bantu membantu, walaupun orang itu paling dekat dengan kita tidak bisa memberikan bantuan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Walhasil intinya sibuk dengan urusannya masing-masing. Saudara jauh dari saudaranya, anak jauh dari orang tuanya, orang tua jauh dari anaknya, suami jauh dari istrinya, istri jauh dari suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat itu nanti kita butuh syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita janganlah merasakan yang ada sekarang. Kita sekarang dalam keadaan jaya, sehat, banyak duitnya, banyak hartanya, seakan-akan kita tidak butuh siapa-siapa. Tapi satu saat kita berada di sana, harta tidak lagi ada sama kita, harta sudah kita tinggalkan, keluarga sudah kita tinggalkan, jabatan sudah kita tinggalkan, maka kita sangat perlu syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu banyak-banyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-17 bulan Sya'ban. Artinya sekitar 12 hari lagi, atau paling banyak 13 hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Kemarin malam Jumat, jamaah di mana-mana, di masjid di mana-mana penuh dengan jamaah, penuh dengan orang-orang yang datang ingin berdoa, ingin supaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu adanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila tiba saatnya malam nisfu Sya'ban, Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya. Artinya Allah akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya.
Allah akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya, illa kecuali lil musyrikin, kecuali orang-orang musyrik, au musyahinin, atau orang-orang yang berselisih. Ini yang mereka harapkan dari jamaah-jamaah kita, saudara-saudara kita. Tapi sayangnya kondisi yang demikian ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas antara maghrib dan isya. Tidak lanjut besoknya, tidak lanjut lagi besoknya lagi, tidak lanjut lagi besoknya lagi. Dan ternyata hampir semua masjid, hampir semuanya musola malam nisfu Sya'ban penuh sekali. Tapi tunggu malam besoknya, malam Sabtu sepi lagi, tidak katik lagi jamaahnya. Ya, syukur-syukur kalau ada satu soft. Karena itulah kondisi masyarakat kita. Ini bagi saudara-saudara kita tidak mengerti tentang nisfu Sya'ban, hanya mendengarkan informasi bahwa malam ini kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mempunyai pendapat, punya pengetahuan, tidak tahu dari mana sumbernya, yang mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam tutup buku. Sekali jamaah, bukan. Kita sudah sering menyampaikan bahwa kalau yang namanya tutup buku, kalau orang itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya tutup buku. Malam nisfu Sya'ban bukan tutup buku. Ya. Hanya di mana pada saat itu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi minggu kemarin kita mengatakan, apakah benar semuanya doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Al-Qur'an memperingatkan kepada kita. Ya. Jangan istilah bahasa sekarang ini terlalu pede. Nah, tadi malam kita sudah melaksanakan nisfu Sya'ban, berarti hari ini 0, dak katik lagi dosa. Putih lagi. Kira-kira tadi malam itu dikabulkan atau tidak? Kalau persyaratannya tidak terpenuhi, bagaimana dikabulkan syaratnya? Coba kita ulangi lagi. Ayat ini mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Sambungan ayatnya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Memang kata Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, kalau ada umatmu bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonannya orang-orang yang memohon kepadaku. Aku akan berikan taubat kepada orang-orang yang bertobat kepadaku. Tapi ada sambungan ayat mengatakan falyastajibu li. Artinya apa? Kalau diperintahkan, laksanakan. Kalau ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Jangan hanya sekedar nak doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya Allah minta syarat-syaratnya tidak dikabulkan. Bagaimana doanya nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syaratnya tidak terpenuhi? Ya. Yang paling pokok apa? Salat. Paling pokok itu sebagai sholat. Kita sholatnya sudah. Ternyata banyak jamaah yang datang itu yang tidak pernah sholat. Ya. Bahkan larangnya Jumat pun tidak sholat Jumat. Iya. Bagaimana yang demikian ini?
Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permohonannya, mau diampuni segala dosa-dosanya, sementara kalau Allah minta tidak dikabulkan. Sekali lagi mengatakan falyastajibu li, ya, hendaklah kabulkan permohonan aku juga, ya. Dulu pernah kita bahas pembahasan surah Al-Fatihah. Dulu pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Kita pernah membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Simpelnya, mengapa Allah mendahulukan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in? Tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu tidak, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngapa? Artinya apa? Setelah menyembah kepada Allah, melaksanakan pengabdiannya kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya sesuai firman Allah tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sudah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyembah, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta baik menyembah tidak, cak mana ceritanya? Ya. Ada hadis kursi yang sangat menggelitik sekali. Untungnya tidak dibaca depan umum, ya. Hanya sebagian ustadz menyampaikan ini, kadang-kadang disampaikan. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma aqallu haya'in yaman yatma'u fi jannati bighairi amal wa kaifa ajudu bi rahmati liman bakhila fi ta'ati. Apa artinya? Ma aqallu haya', alangkah kurang malunya, kira-kira bahasa Palembangnya kati agunian. Siapa? Man yatma'u fi jannati, mereka ambisi, mereka tamak untuk apa? Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma aqallu haya man yatma'u fi jannati bighairi amalin, tapi tidak begawi. Katik gawian salat tidak, puasa tidak, hanya taunya main gaple baik. Main gaple, begal, copet dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Menipu, bohongi, menzalimi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa ajudu bi rahmati liman bakhila fi taati. Bagaimana saya bisa memberikan rahmatku kepadanya sementara dia pelit untuk mengabdi kepadaku? Coba kita renungi masing-masing ini. Alangkah kurang malunya orang yang kepengen masuk surga tapi tidak beramal, tidak berbuat untuk ke surga. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan rahmatku kepadanya sementara dia pelit untuk mengabdi kepadaku. Masya Allah. Nanti yang banyak begini nih pada waktu lebaran, banyak nanti ya orang-orang yang begini. Untungnya tidak ditunjuk sikok-sikok oleh Allah. Kau. Awak kemarin di bulan puasa tidak pernah puasa kan? CCTV Allah mengatakan kau tiap hari ngerokok, tiap hari ngerokok, tiap hari kau makan. CCTV Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tapi kepengen surga. Pas lebaran, Masya Allah gayanya paling hebat. Sarung-sarung wanimor, baju-baju wanimor,
peci wadimor, semuanya wadimor dari pojok sampai ke bawah wadimor, sandal wadimor. Awak tak pernah puasa, awak tak pernah terawih. Kita sampaikan sekarang, jangan sampai nanti kelak dari kemudian Allah kecewakan dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dulu kamu melupakan saya, sekarang saya saatnya melupakan kamu. Itu dampaknya. Dulu kamu dipanggil untuk sholat tak galak, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kamu tak galak datang. Dulu kamu melupakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma ansak. Hari ini saya melupakanmu. Jamaah sekalian yang saya hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlulah rasa malu dikit. Ini kalau kita berbicara masalah malu, manusia lebih banyak malunya sesama manusia dibanding malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada manusia insya Allah tidak memberikan sanksi. Ya, paling ya dicemuin. Paling orang mengatakan itu orang gila. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu, itu pasti azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, silakan berbuat sekehendak kamu menurut aturan kamu. Makanya kalau kita melihat Al-Quran, ada yang begini, qul hal unabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah saya tunjukkan orang-orang yang rugi hidupnya, yaitu yang begawe tapi sesat gaweannya, tidak benar apa yang mereka gawekan. Mengapa sampai sesat apa yang digawekan? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka apa yang mereka kerjakan itu adalah benar. Jadi orang-orang kata Allah Subhanahu, silakan berbuat sesuatu yang kamu anggap benar bagi kamu, tapi ingat, tidak semuanya yang kamu anggap itu benar bagiku. Maling, benar tak bagi yang maling? Benar bagi dia. Ya. Yang paling hebat lagi, nangkap ayam wong. Itu cerita televisi ya. Itu cerita televisi. Nangkap ayam wong. Sudah nangkap ayam wong, disembelih. Sudah disembelih, dimasak, dibakar, digoreng dan sebagainya. Kemudian panggil yang punya ayam, makan sama-sama. Senang yang punya yang tadi nih, yang tadinya sebenarnya punya ayam ini tidak nyangka bahwa ayamnya yang disembelih. Pasti yang maling tadi merasa dirinya benar, apa yang mereka gawekan itu pasti benar. Makanya Al-Quran mengatakan tidak akan bisa bersatu iman dan kekufuran di dalam hati seseorang. Makanya kalau ingin menyatakan itu benar tak yang saya gawekan ini, tanyakan kepada hati nurani. Insya Allah hati nurani tidak akan berbohong. Tapi kalau mulut, tapi tangan semuanya ini pasti berbohong. Apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yasrikus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ini artinya
sulit, tidak bisa bersatu di dalam hati manusia itu dua yang bertentangan. Apa yang dua yang bertentangan? Keimanan dan kekufuran. Berbuat baik dan berbuat jahat. Tidak bisa ada dua-duanya di dalam situ, tidak boleh. Harus ada keluar sikap. Kalau imannya kuat, kufur tidak jadi. Kalau kufurnya kuat, imannya pergi. Maka hadis Nabi mengatakan, la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan maling seorang maling pada waktu dia maling imannya ada. Artinya apa? Artinya kalau maling itu sewaktu dia maling, imannya dia tidak katik pada waktu itu. Yang ada nafsu jahatnya yang ada. Imannya tidak katik. Andai kata imannya ada, tidak mungkin berzina, tidak mungkin maling. Sama dengan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Suatu waktu diajak selingkuh. Apa yang terjadi? Apa jawabannya Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Artinya imannya kuat. Andai kata imannya Nabi Yusuf pada waktu itu tidak kati atau hilang, keluar imannya, yang ada nafsu, sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sekali lagi, ini skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sutradaranya. Tapi manusia jangan lagi mengatakan ini sutradara Allah, Allah yang mengizinkan saya berzina. Oh tidak. Manusia itu disuruh milih ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, terserah. Makanya apa yang pernah kita sampaikan dulu tentang nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah dengan sekehendak kamu nak maling atau tidak maling, tapi ingat, wahai saudaraku, ibaratnya bahasanya begitu, silakan bebas kamu hidup di dunia ini, tapi ingat satu saat kamu akan mati. Kalau kau masih ingat mati, di situ ada nanti hisab, ada yang namanya perhitungan. Hati-hati. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi kepada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendak kamu. Kalau kamu malu tiap hari memakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala secara gratis, nikmat Allah tanpa ada bayaran sedikit pun, kalau kamu tidak punya rasa malu, sudah tidak usah beribadah. Tapi kalau kamu punya pikiran, ya Allah, alangkah banyaknya sekian puluh tahun sudah, 40 tahun, 50 tahun nikmat Allah mengalir tak pernah berhenti. Nikmat yang paling besar ini adalah yang paling bisa dirasakan oleh manusia. Kalau itu terputus juga hayatnya orang-orang yang tadi. Apa dia? Napas, oksigen Allah Subhanahu wa ta'ala tidak putus-putusnya diberikan kepada kita, ya. Ada kawan saya waktu kecil tidak tahu ngapa-ngapa pada waktu kami nak ngaji siang. Pada waktu itu nak ngaji siang jam 2, ustadznya belum datang. Teman-teman di situ duduk di teras sambil menunggu guru. Saya ditugaskan kawan-kawan ini, coba lihat ke rumahnya. Coba dilihat ke rumahnya. Siapa tahu ustadznya ngapo berhalangan tak baca, ya sudah kita balik. Akhirnya saya pergi ke tempat ustadz.
Pas di belakang ini kawan saya tadi berbala. Akhirnya yang sikok tadi ambil balok besar itu, kemudian dihantam kepalanya kawannya dewek, kawan saya juga. Akhirnya pecah kepalanya. Berlarilah yang tadi mukul tadi, yang pakai balok tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah melihat yang dipukul tadi terkapar di situ, hampir boleh dikatakan sudah hampir meninggal sekarat, larilah kawan saya tadi yang memukul tadi. Larinya kemana? Larinya masuk lemari. Dicari sampai polisi yang mencarinya tidak ketemu. Mungkin disinilah Allah memberikannya hidayah, memberikan petunjuk. Di situ buka lemari, ada di situ. Andai kata lama-lama di lemari, mati juga dalam lemari. Kenapa? Itulah yang namanya kehabisan oksigen. Kita butuh oksigen dari lahir sampai sekarang ini. Bayi ada dimasukkan di inkubator. Ya, itu ada oksigennya di situ. Sampai kita umur 50 tahun, umur 60 tahun, tidak berhenti-berhentinya. Masa tidak galak berterima kasih kepada Allah? Makanya Rasulullah sekali mengatakan, illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, silakan kerjakan sekehendak kamu. Merasa berutang budi tidak kira-kira? Masya Allah. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Mengapa kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahasanya milikilah rasa malu dikit, iyo. Apalagi ya yang kita lihat zaman sekarang ini, ada orang tidak punya malu, mengambil hak orang lain, ngerampok, maling. Yang dari awal saya mengatakan, sekarang manusia ini lebih banyak takut kepada manusia atau malu kepada manusia, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat nih. Sewaktu kamu maling itu, korupsi itu, kamu ngambil bayar kan? Ada tidak pakai masker? Kamu tidak pakai masker. Tapi tiba saatnya lewat depan umum, kamu pakai topi lah, pakai masker lah. Untuk apa pakai topi dan masker? Supaya tidak dicireni rainya. Artinya ini malu kepada manusia, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, karena kita selalu mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu harus dicari. Jangan menunggu hidayah, ya, menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus dicari yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu mengharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita tetap berada istiqamah di dalam jalan yang benar, dan mudah-mudahan sampai kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, bukan menjadi orang-orang yang su'ul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fi 'ilmika ya Allah. Allahumma faqihna fi kalamikal 'azim wahdina subul salam binurikal haqqi ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah. Kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.